Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Pada video kita kali ini, saya akan membahas mengenai cara membuat drawing dalam bentuk alignment. Ya, alignment bisa kita pakai sebagai centerline atau acuan dalam pekerjaan jalan ataupun pekerjaan drainase. Yang paling penting kita harus tahu bahwa posisi alignment sebagai acuan perencanaan yang berada di samping bisa di kanan ataupun bisa di kiri. Tetapi di sini alignment tidak mengandung elevasi. Jadi alignment hanya mengandung berisi belok kanan, belok kiri, atau eksis seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat surface terlebih dahulu. Surface bisa dibuat dari beberapa cara, seperti yang sudah di video-video sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat surface dengan polyline terlebih dahulu, PL. Kita bisa membuat polyline seperti ini. Kemudian kita membuat surface, create surface, kemudian kita beri nama existing surface, existing surface, kemudian kita oke aja. Ini udah menjadi surface. Kemudian kita tambahkan definition. Nah, di sini definition kita pakai brick length, add data. Ini sudah standar, langsung kita oke aja. Nah, sudah menjadi brick length. Nah, ini sudah menjadi sebuah surface ya, tapi di sini masih belum ada elevasi, jadi kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Kita bisa mengeceknya terlebih dahulu. Surface properties. Nah, ini namanya sudah menjadi, ini adalah namanya surface existing surface. Kemudian kita ubah di sini menjadi contour and triangle. Kita apply, selanjutnya kita oke. Ya, selanjutnya kita akan memberinya sebuah elevasi ya. Untuk memberikan sebuah elevasi kita harus menghidupkan dulu poinnya. Edit surface style, kita hidupkan poinnya, kemudian kita apply terlebih dahulu, langsung oke. Nah, di sini poinnya udah hidup. Nah, dan kita edit point untuk memberikannya sebuah elevasi. Kita pilih poinnya, kita klik kanan, masukkan elevasi. Misal elevasi yang kita punya itu 5. Enter. Kemudian di sini elevasi yang kita punya itu 8. Enter. Sedangkan yang di sini adalah elevasinya itu 7. Oh, jangan 7, 6. 6. Edit surface, modifikasi. Dan kita masukkan elevasinya di sini 6. Di sini kita masukkan juga elevasinya 3, misal seperti itu. Sudah menjadi sebuah surface dengan elevasi seperti yang kita masukkan tadi. Untuk mengeceknya kita bisa membuat L seperti ini. Nah, setelah itu kita mengeceknya, kemudian enter aja L, enter. Kemudian kita klik. Setelah itu kita klik kanan, quick profile. Nah, ini sudah menjadi sebuah surface beserta dengan elevasinya. Berikut elevasinya. Seperti itu. Sangat mudah ya untuk membuatnya. Dan kita hapus saja. Setelah itu kita bisa membuat alignment ya dari sini ya.
Setelah kita membuat surface, baru kita selanjutnya membuat alignment. Alignment bisa kita buat dari sini, create alignment. Dengan dari sini juga bisa alignment, creation. Nah, tapi kelebihannya di sini kita bisa membuat alignment dari from polyline ya, dari polyline seperti itu. Kemudian kita buat polyline terlebih dahulu. Klik L. Seperti itu. Dan kita arahkan ke sini. Enter. Dan selanjutnya, setelah kita sudah membuat polyline, kita langsung membuat alignment. Kita pilih dari sini menu. Nah, kita pilih dari membuat alignment dari polyline ya, seperti itu. Dan kita klik dan kita enter. Nah, misal arahnya akan dari STA terkecil ke STA yang terbesar, sudah benar, ada tanda panah. Misal mau kita balik, kita perlu klik reverse untuk membalik arahnya. Nah, karena di sini kita akan buat dari kiri ke kanan ya, maka kita bisa langsung enter saja. Akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan memberinya sebuah nama. Alignment latihan 1. Seperti itu. Kemudian di sini kita untuk setnya, kemudian di sini kita juga untuk labelnya, kita bisa pilih no label atau a label, karena untuk nanti untuk labelnya bisa kita edit sendiri. Di sini kita pilih a label saja. Nah, untuk radiusnya nanti akan ini untuk setelan radius nanti akan memberikan sebuah radius di sini, dan di tikungan di sini juga kita bisa masukkan radiusnya. Misal kita 50, pilih 50. Dan selanjutnya setelah itu kita oke. Nah, nanti akan langsung muncul ya ini untuk label-labelnya. Dan untuk radiusnya ini otomatis tadi udah kita masukkan kan 50 ya, seperti itu. Nah, ini sudah jadi menjadi sebuah alignment. Untuk mengeditnya kita bisa ngedit secara langsung seperti ini. Kita bisa mengubah-ubahnya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa diubah-ubah ya untuk mengeditnya. Jadi sangat mudah untuk mengeditnya. Seperti ini juga. Nah, tapi di sini kekurangannya, jika kita mengubahnya secara langsung seperti itu, hanya langsung mengubahnya, kita tidak tahu berapa radius yang kita ubah. Ya, jadi untuk mengubahnya secara presisi ada cara lain. Nanti akan saya tunjukkan ya seperti itu. Di sini kita hanya menduga-duga ya kalau misal kita hanya menggeser-gesernya. Untuk mengeditnya secara presisi kita bisa klik yang hijau, kemudian klik kanan, edit alignment, pilih edit alignment geometry, kita klik, nah, akan muncul menu seperti ini. Kemudian di sini kita pilih alignment grid view, kita klik, nah di sini akan muncul seperti ini. Di sini kita hidupkan saja. Untuk tanda kuncinya. Selanjutnya, setelah kita menyalakan tanda kunci seperti ini, kita akan mengubah radiusnya. Untuk mengubahnya, ini untuk radius yang pertama, dengan ini untuk radius yang kedua, tadi kan udah kita masukkan 50, dan ini udah kita ubah-ubah secara manual, ternyata radiusnya jadi 177. Di sini kita bisa langsung mengubahnya radiusnya sesuai agar lebih presisi ya. Misal kita ubah radiusnya menjadi 100. Nah, ini radiusnya udah otomatis berubah menjadi 100 seperti itu. Dengan yang ini juga bisa kita ubah radiusnya. Misal kita buat menjadi 60, enter aja. Nah, untuk radius yang kedua, di sini juga akan berubah langsung menjadi 60.
Jadi untuk mengubahnya agar lebih presisi ya. Kalau seperti tadi kita geser-geser, nanti bakalan tidak presisi. Kita tidak akan tahu berapa radius yang kita ubah. Ya, seperti itu. Baik, untuk membuat alignment dari polyline sudah selesai. Langsung di sini kita hapus saja. Kita langsung ke cara yang kedua. Kita hapus saja. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa membuat alignment dari by layout ya. Alignment by layout akan muncul seperti ini nanti. Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah nama juga. Alignment latihan 1. Seperti ini untuk propose tetap. Dan untuk label langsung A label juga bisa. Untuk label bisa pilih A label agar muncul semua labelnya, atau no label karena nanti juga bisa diedit di akhir. Nah, untuk start STA-nya bisa kita mulai dari 0 pada umumnya, tapi misal kita punya start STA yang lain, di sini kita langsung bisa mengubahnya. Kemudian untuk desain kriteria di sini misal kecepatan kita buat menjadi 60. Kemudian ini ya, misal kita hidupkan di sini, maka nanti untuk hasil dari alignment akan lengkap beserta dengan elevasinya. Tetapi jika tidak kita hidupkan, maka nanti alignment tidak lengkap beserta dengan elevasinya. Jadi bisa kita coba hidupkan. Kemudian untuk di sini kita klik sini, untuk kriteria. Nah, pada di sini kita bisa milih pakai Autodesk Civil 3D Matrix 2004 standar OI. Ini adalah merupakan model Amerika ya, atau standar ASTO. Dan kita open. Setelah kita pilih standar 2004. Selanjutnya untuk line, kita bisa pilih berapa, kita bisa pilih 2 line atau 4 line ya. Kita bisa 2 lajur atau 4 lajur. Misal kita 4 line. Kemudian selanjutnya di sini. Untuk roadway di tengah nantinya bakalan di tengah jalan bakalan di tengah nanti bakalan runcing, sedangkan untuk planar roadway nanti di tengah tidak akan runcing atau satu arah. Jadi seperti itu. Di sini kita bisa pilih road name. Nah, setelah itu kita oke. Nah, sudah. Setelah muncul seperti ini, maka kita bisa membuat setting awal. Ya, untuk membuat setting awal, kita kembali curve and spiral setting. Nah, misal kita masukkan. Sini kita centang dulu. Misal kita di sini pakai 30. Di sini juga untuk kurvanya bisa kita ubah atau 150 atau juga bisa menjadi 2 atau kita naikkan dikit 200, kemudian di sini kita ubah juga. Kita samakan antara spiral in dengan spiral out atau bisa sesuai dengan standar. Kita misal pilih 30. Dan di sini untuk settingan awal nanti juga bisa kita ubah pada akhirnya. Jadi di sini kita bisa langsung oke saja. Nah, untuk membuat alignment dengan CSST atau TSSC, di sini kita pilih dengan tangan-tangan with curves seperti itu. Dan di sini kan ada spesifik start point. Nah, jadi kita pilih titik awal mulai seperti ini. Kemudian di sini. Dan di sini. Kita enter saja. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Jadi seperti itu. Pada video kita kali ini, di sini kita masih belum mendapatkan suatu permasalahan ya, seperti itu. Jadi kita coba membuat tikungan di sini.
karena di sini latihan juga, maka di sini kita juga bisa mengubahnya, pindah-pindahkannya seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan PE. Untuk menambahkan PE, kita bisa klik sini, kemudian kita klik pada sini, dan kita enter. Nah, karena di sini latihan, maka kita ubah juga di sini. Ke arah sini. Jadi, selanjutnya kita akan membuat di sini kurva. Nah, selanjutnya kita akan membuat tikungan di sini. Untuk membuatnya kita bisa pilih sini, pakai sini, free spiral, pakai ini, free spiral, kurva shoot atau bit to entities, dan klik awal, klik akhir. Dan untuk grider 10, untuk membuat tikungan di luar ke arah sana, sedangkan untuk less than untuk membuat tikungan di dalam, kita di sini pilih less than, dan kita masukkan radiusnya 150. Kemudian untuk kurva in kita bisa pilih 25 atau 30, enter. Nah, sudah menjadi. Nah, tapi di sini kita terdapat tanda kuningnya. Nah, kuning ini artinya bahwa di sini tidak sesuai dengan kriteria ASTO yang kita masukkan pada awal-awal tadi ya, pada setting awal. Jadi kita bisa mengubahnya. Cara manual seperti ini. Atau kita bisa mengubahnya dengan cara yang seperti tadi. Kita pilih grid new untuk mengubahnya secara pasti. Nah, kita nyalakan dulu tanda kuncinya. Dan di sini kita ubah jadi 300. Bisa kita ubah menjadi 300. 400 kita coba ubah menjadi 400. Enter. Kita ubah jadi 36. Nah, nanti akan otomatis hilang. Dan yang di sini juga kita ubah. 36 untuk menyesuaikan dengan kriteria ASTO yang kita miliki. Nah, ini otomatis akan sesuai dengan kriteria ASTO yang kita tadi miliki ya. Kita masukkan pada setting awal tadi. Ya, seperti itu. Atau bisa juga, misal kita coba buat tikungan di sini. Kita tambahkan di sini kita PE. Di sini kita tambahkan PE. Kita tambahkan PE di sini. Kita enter. Nah, selanjutnya kita edit. Kita misal mau membuat tikungan di sini. Nah, kita misal mau membuat tikungan di sini, kita hanya ingin memasukkan satu kurva saja seperti itu. Kita di sini pilih sini, kita bisa pilih ini. Kurva spiral di dua titik. Kita bisa klik awal dan klik akhir. Kita pilih less than. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan kemudian 100, kita enter. Nah, selanjutnya kenapa di sini kok terdapat tanda kuning ya, sama seperti yang tadi pada tadi terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan kriteria ASTO. Kemudian kita bisa klik sini greater than. Nah, kenapa kok ini? Nah, di sini kita ubah menjadi 150. Kalau sesuai dengan kriteria ASTO yang. Nah, nanti arah kuningnya juga akan langsung hilang seperti itu. Ya, karena di sini
karena di sini kita latihan, maka kita juga bisa mengubahnya sesuka kita. Tapi kalau untuk proyek sesungguhnya jangan mengubahnya, karena mengubah-ubah seperti itu sesuka kita. Ya, jadi untuk menambahkan di sini menambahkan panjang, kita juga bisa pilih sini, pilih itu, kemudian ya kita sini klik dulu, dan kita pilih sini. Nah, akan menambahkan panjang seperti itu, enter. Nah, untuk tadi yang terakhir akan menjadi salah satu di sini PE. Dengan untuk titik terakhir akan pindah ke lokasi yang kita buat tadi. Selanjutnya untuk menghapus PE, kita bisa klik sini. Kita hapus PE. Nah, otomatis PE-nya akan hapus. Hanya di sini juga dihapus. Misal kita hapus PE. Ya, seperti itu untuk cara menghapus PE. Kita bisa pilih sini. Selanjutnya untuk mengubah label, kita bisa klik label. Klik kanan, kemudian edit alignment label. Nah, di sini kan tadi pakai 20. Ya, misal kita pakai 50. Nah, di sini kita pakai 25. Kita pakai 25, enter, kemudian kita oke. Nah, di sini nanti akan otomatis berubah menjadi 50 ya. Ini 50 sedangkan ini 25 ya, seperti itu. Baik, untuk materi ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.